dan misi. Visi itu maju dan lebih mulia. Adapun misinya yang pertama itu bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia yang ada baik di pemerintahan maupun yang lainnya. Dan yang kedua itu kalau tidak yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur yang adil dan merata. Itu pembangunan jalan dan segala macam bentuk bangunan yang ada di Kabupaten Oku Timur. Nah, yang ketiga itu tentang masalah ekonomi. Bagaimana cara meningkatkan secara ekonomi yang berbasis sektor unggulan, yaitu di bidang pertanian. Selanjutnya mungkin untuk peningkatan kualitas pendidikan dan juga peningkatan kualitas kesehatan. Bagaimana menciptakan kedamaian atau keamanan ya. Tentu ini kita harus bekerja sama antara Porkompinda yang ada, termasuk kepolisian di dalamnya, termasuk TNI. Dan selanjutnya mungkin yang sering digunakan itu bantuan hukum ya. Bantuan hukum secara gratis itu alhamdulillah semua telah berjalan, juga termasuk bantuan usaha ekonomi produktif. Nah, itu yang diperkuat kemarin di bidang UMKM. Ya, itu juga sudah mulai berjalan. Dan mungkin tahun depan kita khususkan untuk yang masyarakat yang masuk ke dalam DTKS atau yang kurang sejahtera, mungkin yang memang bisa digraduasi nantinya. Nanti kita akan berikan program-program khusus secara keekonomian yang mereka bisa tekuni, seperti itu. Oke, baik. Kemudian Bapak berbicara tentang kemajuan. Kemajuan di bidang apa saja nih Pak yang menjadi prioritas Bapak Bupati? Ya, kalau kita lihat dari lamanya saya menjabat, tentu tidak bisa juga artinya per tahun kita laksanakan, per tahun satu apa, tahun kedua apa. Tapi berhubung waktu yang sangat singkat, artinya semua harus dilaksanakan dan kemajuan Oku Timur harus target utama dan harus dalam genggaman kita semua. Seperti itu. Ini menjadi sebuah prioritas bagaimana masyarakat terus mendukung ya Pak ya? Iya. Program spesial dari Bapak. Iya. Oke, baik Bapak. Nanti kita akan lanjutkan obrolan selanjutnya. Para pendengar, di segmen ini kita akan coba mengundang Anda bergabung melalui layanan telepon. Mungkin akan bertanya secara langsung bersama Bapak Bupati di 0735481800 atau di SMS WhatsApp-nya berlaku di sini di 081172411800 ya. Dan kita akan kembali ke segmen berikutnya para pendengar, segmen kedua dengan perbincangan kita yang sangat menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 100,1 BKM Radio. Kita akan hadirkan masih dengan koleksi lagu tembang kenangan versi lagu pop dan juga Indo Request. Selamat siang dan stay tune di 100,1 BKM Radio. Ya, giliran juga Lampung Barat yang saat ini sedang mendengarkan program acara kita. Baik Bapak, kita kembali berbicara tentang kemajuan Kabupaten Oku Timur ya Bapak, di mana bahwa Kabupaten Oku Timur ini dikenal sebagai lumbung pangan. Nah, berbicara masalah lumbung pangan Bapak, apa sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan hasil pangan wilayah Kabupaten Oku Timur? Bapak, silakan boleh dijelaskan ke masyarakat. Jadi kalau berbicara pangan, ini khususnya untuk padi ya. Kalau padi itu sebenarnya kita ini sebagai lumbung pangan nasional, artinya kita harus bisa mensinkronisasikan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga ke kabupaten. Sehingga program-program tentang pangan khusus padi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Seperti halnya yang kita dapatkan di tahun 2021, itu tentang food estate yang kemarin sempat dibantu masalah pupuk dan sarana produksi bagi para petani. Itu sangat bagus sekali efeknya terhadap hasil pertanian kita. Dan kabupaten serta provinsi itu harus disinkronkan juga. Apa yang dapat kita lakukan itu bekerja sama dengan provinsi. Bagaimana mengenai masalah penyuluhnya, sehingga kemarin provinsi Pak Gubernur juga menyampaikan tentang masalah
satu desa satu penyuluhnya. Ya, Pertanian gitu ya. ya pertanian. Nah, dan selanjutnya itu diteruskan oleh pihak kabupaten. Kabupaten terus menambah agar supaya tidak terjadi ketimpangan. Artinya ada penstabilan antara bantuan yang diberikan pemerintah pusat, ada juga yang dari provinsi dan kabupaten juga ada seperti bantuan POC untuk sawah-sawah non teknis, bantuan traktor. Kalau kemarin sebelum didorong tentang kurnya itu masalah termasuk juga komben ya. Tapi kalau sekarang kan komben mungkin diarahkan untuk menggunakan dana kur kredit usaha rakyat seperti itu. Baik, wah, Luar luar biasa. biasa. Nah, Ya. di luar Baik. itu juga ada. Apa itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau untuk ketahanan pangan yang ada di Oku Timur ini termasuk programnya Pak Gubernur tentang Sumsel Mandiri Pangan. Iya, betul. Nah, kita juga dampingi di situ, artinya ada juga merdeka pangan di hatinya perempuan. Nah, demi untuk menjaga inflasi yang selama ini menjadi perbincangan secara nasional. Artinya hal-hal seperti itu harus terus dikembangkan sehingga tidak terjadi lonjakan inflasi yang begitu tinggi. Oke, nah kalau tadi sudah Bapak jelaskan berkenaan dengan pupuk ya Pak ya. Ya. Bahwa kita tahu nih para petani saat ini digadang-gadang bahkan sedikit mengeluh nih dengan adanya lonjakan atau tingginya harga pupuk atau bahkan bisa dibilang ganti harga Pak dari harga sebelumnya. Nah ini apa yang menjadi upaya Bapak selaku Bupati Oku Timur untuk sedikit mensejahterakan masyarakat petani khususnya agar harga pupuk ini bisa stabil Bapak? Seperti apa? Jadi yang pertama kita lakukan yaitu bagaimana mendorong para petani ini menggunakan pupuk kombinasi, artinya menggunakan pupuk organik untuk tambahan nutrisi daripada tanaman yang ditanam. Terus saya selalu tekankan kepada Dinas Pertanian, tolong sosialisasikan harga head daripada pupuk dan mengarahkan petani untuk membeli pupuk yang di distributor resmi. Nah, itu kan harga subsidi dan harga non subsidi. Nah, ini yang perlu ditingkatkan. Kemarin sudah ada suatu rapat skala nasional di Bogor itu dari Dinas Pertanian, dari kuota 41.000 ton kalau tidak salah satu tahun itu naik 10.000. Kemarin dari Dinas Pertanian yang khusus ke masalah pupuk ini waktu kalau tidak salah itu di Bogor Jawa Barat belum lama ini. Oke, untuk Mudah-mudahan kita dapat. maaf Bapak, untuk pemerintah sendiri apakah menyiapkan pupuk subsidi yang bisa disalurkan ke masyarakat secara langsung Bapak? Ya, kita meminta kuota ya, kuota itu kita memohon, artinya dari kabupaten memohon ke provinsi dan provinsi dirapatkan secara nasional. Nah, maka dari itu kita dapat angka-angka berapa yang ton yang dapat disubsidikan kepada Kabupaten Oku Timur. Kepada Kabupaten Ya, yang untuk yang subsidi, yang non subsidi itu kalau tidak salah tidak ada kuota yang terlalu spesifik seperti itu. Dan tentunya masyarakat khususnya para petani Ya. bisa dapatkan pupuk subsidi itu kemana Pak? Jalur Ya harus masuk ke dalam kelompok tani ya. kelompok Ya. yang sudah dibentuk ya? Ya, Pak, ya? kelompok tani yang sudah dibentuk. Oke, baik, luar biasa sekali Bapak. Baik, terima kasih Bapak untuk dua pertanyaan hari ini dan kita akan tentunya beralih lagi para pendengar yang mungkin Anda ingin bergabung bersama kami sesaat lagi di 0735481800 ataupun di SMS WhatsApp-nya di 081172411800 yang ingin bertanya secara langsung ya dari para pendengar kita ya. Kita coba untuk pertanyaan ini Bapak, ada yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang buat Bapak Bupati dari Rian di Kota Baru Martapura. Kami dari masyarakat pendengar setia BKM Bapak, kami mendukung kemajuan Oku Timur. Nah Bapak, apa sih peranan Radio BKM dalam mendukung visi misi Bupati Oku Timur? Wah, ini pertanyaan luar biasa sekali ini. Nah Bapak mungkin bisa disampaikan nih ke masyarakat Oku Timur Bapak. Ya, Radio BKM yang sudah memiliki tugas pokok dan fungsi kalau saya bilang, artinya untuk menyiarkan semua yang mengenai apa program-program yang harus dilakukan dan akan memberikan
suatu hiburan ya untuk masyarakat, artinya dengan memberikan mengadakan acara-acara sehingga masyarakat itu tidak jenuh dengan pekerjaannya, artinya perlu juga relaksasi daripada masyarakat termasuk saya. Oke, terima kasih Bapak atas dukungan dan supportnya. Ya. Baik, para pendengar, kita bakal coba mengundang Anda kembali. Mungkin Anda ingin bergabung bersama kami di layanan WhatsApp-nya 0811 7241. Baik, selamat siang Mbak Yuni. Iya. Selamat Oke. siang. Baik, Mbak Yuni silakan dengan pertanyaannya. Ini aku ada satu pertanyaan Pak Bupati. Alhamdulillah kita sama-sama orang BK9. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, tentang pupuk. Oke. Pertanyaan kelompok tani. Ya, dengan kelompok tani yang Mm-mm. Oh, awalnya Iya. apa? Oke. Ya, Oke. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pendengar kita ini sangat kritis dan antusias Pak Bupati. Mereka selalu stay tune Radio BKM FM. Baik, Pak Bupati mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Yuni BK10. Jadi kalau mengenai masalah pupuk ini, kita kan selalu dorong agar petani itu menggunakan pupuk organik ya. Iya. Kita ketahui bersama bahwasanya tadi disebutkan kan angkanya ini bukan naik tapi berubah harga ya. Oh iya, betul. Nah, dalam hal ini ada yang membidangi. Terima kasih Mbak Yuni udah memberikan informasi. Artinya di daerah Blitang itu terjadi kelangkaan pupuk. Nah, dan di sini saya ditemani oleh para kepala dinasnya atau Menteri Pertanian ini kalau tapi skalanya kabupaten. Iya. Nah, ini nanti bisa menjadi catatan dan dapat segera menurunkan tim ya, menurunkan tim ke bawah, distributornya yang resmi yang mana, nanti minta tolong dicek Mbak Yuni nanti alamatnya di sekitaran BK9. BK9. Nah, minta tolong nanti langsung turun tim dari kabupaten untuk memeriksa langsung ke distributor. Kalau berbicara kemakmuran, seperti halnya yang sering saya sampaikan, artinya saya mengutip dari para ulama kita, bagaimana menciptakan sebuah kabupaten, sebuah daerah itu menjadi baldatun toibatun ya, warumun kofur. Apa yang bisa menjadi landasan kemakmuran tersebut adalah maju dan lebih mulia, maju daerahnya dan mulia akhlak rakyatnya. Nah, jadi kemajuan yang ada itu ada 8 misi yang saya sebutkan tadi, dan termasuk kemuliaan ini ada 2 arah arti ya. Jadi mulia akhlak rakyatnya ini tadi, mulia secara singkatan ada dan mulia secara mutlak ada. Itu semua ada penilaiannya. Maju itu ada penilaiannya dan mulia itu ada penilaiannya. Ada skor setiap tahun yang diberikan kepada kita, bahwasanya skornya berapa dan mana yang rendah itu harus ditingkatkan. Seperti IPM apa? Indeks Pembangunan Manusia tentang pendidikan misalnya. Masyarakat Oku Timur sekolah semua sampai dengan SMP tapi tidak menyelesaikan sampai mendapatkan ijazah. Nah, hingga akhirnya IPM yang ada di Oku Timur tidak bisa menjadi nomor 1. Nah, apa yang harus kita lakukan tindakan? Ya sekolahkan. Artinya dia harus tingkatkan pendidikan dan kejar paket. Nah, kalau kemuliaan ini tadi itu ada skornya, itu di Kementerian Agama, Kemenak ini khususnya. Berapa banyak masyarakat kita yang masuk ke dalam tempat ibadah? Apa yang sudah pemerintah lakukan? Yang pertama, pemberian insentif
insentif kepada para guru ngaji, Oke, penyuluh agama. ya guru ngaji, dan juga insentif untuk para penjaga makam, insentif untuk para pengurus jenazah. Nah, itu semua diberikan. Nah, yang untuk guru agama non formal tadi, guru ngaji, itu kita bekerja sama dengan Kemenak. Artinya ada organisasi khusus yang menaungi tentang bagaimana masyarakat kita bisa mengaji dan yang agama yang lainnya ya, termasuk juga di dalam kemuliaan. Dan juga yang juga utama itu tentang pengurus jenazah dan penjaga makam ini tadi kita berikan melalui bantuan ke desa-desa, sehingga akhirnya si kepala desa dapat menentukan, oh ini loh si pengurusnya, oh ini loh yang membersihkan makam. Itulah landasan untuk menuju kemakmuran. Insya Allah kalau 2 item ini kita bisa rangkum dan kita selesaikan, kemakmuran pasti ada di tangan kita semua. Amin. Baik Bapak, di terakhir obrolan kita hari ini, nih Bapak, apa sih yang menjadi harapan ke depan, terkhusus untuk seluruh masyarakat Oku Timur, dan himbauan apa yang bisa Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat Oku Timur? Silakan. Seperti apa halnya yang menjadi gunjang-gunjing, artinya seperti pandemi, seperti halnya banyak penyakit lain yang mungkin bermunculan yang baru-baru ini, dan juga masalah-masalah tentang inflasi, bagaimana cara menekankan harga bawang merah, bisa menekan harga daging merah dan segala macam bentuknya itu. Jadi pesan saya untuk masyarakat Oku Timur, yang pertama jaga kesehatan, karena kesehatan adalah landasan utama untuk menuju kemajuan. Nah, dan yang kedua, manfaatkanlah pekarangan untuk ketahanan pangan yang ada di Oku Timur ini, sehingga Oku Timur walaupun menjadi kerikilnya saja dapat menopang ketahanan pangan secara nasional. Oke, baik. Terima kasih. Ada pesan yang mau disampaikan untuk Radio BKM FM, Bapak? Untuk Radio BKM FM, acara ini sangat luar biasa. Masyarakat bisa menyapa saya. Mungkin saya hanya sekedar manusia biasa, tidak semua bisa saya ketahui. Artinya di saat inilah manfaatkanlah acara ini untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak sampai terdengar ke saya, sehingga saya dapat mendistribusikan semua permasalahan ini kepada kepala dinas yang menaungi semua bidang yang ada di Oku Timur. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Bupati Oku Timur sudah hadir di studio BKM Terima kasih. FM. Semangat, selalu jaga kesehatan. Doa kami menyertai Bapak dan kami selalu mendukung program Bapak. Semoga Kabupaten Oku Timur maju lebih mulia. Oke, tetap semangat Ada, untuk kasih seluruh- satu silakan. kesempatan dong. Saya kan ini acara Bupati menyapa, Iya. tapi saya tidak pernah disuruh untuk menyapa Oh, silakan Bapak. Ya. masyarakat Kabupaten Oku Timur dimanapun berada. Yakinlah bahwasanya saya Bupati Kabupaten Oku Timur benar-benar mencintai kalian, dan kita harus sama-sama bisa dapat membangun Oku Timur ini agar supaya Oku Timur menjadi makmur. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih sudah kehadirannya. Tetap semangat. Halo, saya Haji Lanosin, Bupati Oku Timur. Ikuti dan saksikan berita dan informasi persembahan BKM Oku Timur Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment.